keburukan-keburukan dan meninggalkan masyarakat yang buruk hanya semata-mata untuk kita ini bisa mengamalkan agama, pasti Allah akan memudahkan kebaikan-kebaikan. Ini akidahnya fitiyah, akidahnya Ashabul Kahfi ini. Coba kamu renungi itu. Fa'wil kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ya, orang itu kalau meninggalkan masyarakat buruk, suasana buruk, hanya semata-mata untuk amal agama, pasti Allah akan memudahkan kebaikan, Allah akan menebarkan rahmat. Jangan ada kekhawatiran sedikit pun. Justru kalau kamu tetap tinggal dalam masyarakat yang buruk, dalam suasana yang buruk, kalau azab Allah datang, kamu mau lari kemana? Tidak, di dunia ini tidak semua yang buruk langsung dihukum. Mang, dunia tempat ujian. Kalau semua dihukum langsung, ya baik semua jadinya. Tapi Allah itu kasih hukuman di Aceh, pelajaran buat orang Jawa. Di mana itu dekatnya Cianjur itu, mana itu? Pangandaran, ya. Ada tsunami di Pangandaran itu beberapa tahun yang lalu. Tapi yang dikasih pelajaran itu bukan orang Pangandaran saja, orang Temboro juga. Allah itu bisa menghukum siapa saja menurut kehendaknya. Maka jangan sekali-kali kita ini berkumpul dengan suasana-suasana yang buruk itu. Itu bahaya itu. Kecuali kalau kamu itu waktu itu dalam suasana mendakwakan agama pada mereka. Kalau tidak, kamu itu duduk bersama orang-orang zalim, orang maksiat, itu sudah maksiat itu. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Gimana ayatnya? Gitu. Bahwa yang Qamusul Quran. Yang lain juga boleh loh, ini buka siapa aja. Orang-orang ahli Quran boleh. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Janganlah kamu duduk setelah ingat bersama kaum yang zalim. Kita ini tidak boleh berteman dengan orang-orang jahat, itu enggak boleh. Saya itu berteman dengan fulan Pak, untuk supaya akrab, dan sudah akrab mau saya tasbih 4 bulan. Yo, caranya tidak begitu. Kalau berteman tuh hanya dengan orang takwa saja. Kalau dakwah kepada semua orang. Karena at-tabi'ah sarraqah, watak manusia itu cepat menjalar. Kalau nanti kamu berteman dengan orang-orang buruk, maka watak-watak keburukan itu bisa menjalar kepada kamu tanpa kamu terasa. Ya kan? Jadi tidak boleh itu berteman dengan orang-orang jahat dengan alasan dakwah, nggak boleh. Dakwah saja, nggak usah berteman.
Nanti kamu diajak kemana-mana mampus kamu. Contoh dakwah itu Rasulullah. Apakah Rasulullah berteman dengan Abu Jahal? Bertaanus, berayem-ayeman, jaduman, enak-enakan di rumahnya Abu Jahal? Tidak. Nabi dakwah pada Abu Jahal, tapi tidak berteman dengan Abu Jahal. Nabi Musa dakwah pada Fir'aun, tidak berteman dengan Fir'aun. Wah, ini untuk mendekati Fir'aun itu saya ingin jadi satpamnya dulu, jadi menterinya dulu. Ini kalau sudah dekat, biar diambil mantu. Itu sudah jadi mantunya Fir'aun, dakwah sama Fir'aun, saya taskil 4 bulan. Oh, enggak begitu. Dakwah itu dakwah saja, jangan berteman. Ini penting ini. Lah kalau sudah orang itu sudah memang temannya itu orang-orang jahat, terus dia kena taskil, itu memang lain. Memang dia sudah temannya asalnya, teman lama namanya. Ya, kamu dakwah sama teman-teman lama kamu itu. Tapi jangan kamu orang yang sudah dalam suasana baik, kamu berteman dengan orang-orang jahat. Nanti tahu-tahu lama-lama jadi orang jahat juga nanti tanpa terasa. Jadi dakwah itu yang kita pikirkan pertama kali keselamatan diri kita sendiri. Maka dakwah dengan berjamaah, supaya kita tidak hanyut dalam suasana yang buruk. Teman-teman, kita tinggalkan suasana buruk, mencari suasana baik, maka hasilnya yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Bukan nanti wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan untuk kamu. Wa tara syamsa, dan engkau melihat matahari idza talat, bila dia terbit, tazawaru, maka dia ini condong an kahfim, menjauhi gua mereka, datal yamin, di arah kanan. Wa gharabat, bila matahari tenggelam, taqridum, maka meninggalkan mereka, datal shimal, di arah kiri. Wa sedangkan fitnya itu fi fajwatin, di dalam tempat yang luas, minhu, dari gua tersebut. Jadi guanya itu ajaib itu. Guanya Ashabul Kahfi itu ajaib. Kalau matahari terbit, maka matahari itu akan menjauh dari gua mereka ke arah kanan. Dan kalau matahari tenggelam, maka akan meninggalkan mereka ke arah kiri. Ini dibahas oleh orang ilmu falak, panjang, saya nggak paham itu. Tapi tafsiran yang paling mudah, pokoknya ini memang keajaiban, yang paling mudah. Jadi satu gua, yang gua itu mungkin itu mulutnya itu di sebelah selatan, sehingga ketika matahari terbit tenggelam itu, matahari tidak mengenai gua mereka, sehingga mereka nggak kepanasan. Kalau kepanasan kan lama-lama jadi kering mereka, 300 tahun. Maka guanya itu menghadap ke selatan, sehingga akhirnya matahari tidak terbit tenggelam itu tidak mengenai mereka. Bahwa juga jadi, dan mereka itu di tempat yang luas di dalam gua itu. Yang maksudnya matahari menyingkir waktu terbit, menyingkir waktu tenggelam itu bagaimana? Nah, ini pembahasannya panjang, tapi yang paling mudah yaitu memang satu keajaiban. Buktinya apa? Allah berfirman, dzalika min ayatillah, yang demikian itu termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Itu maksud tanda-tanda keagungan Allah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Itu matahari itu dijauhkan oleh Allah dari gua mereka ketika terbit, ketika tenggelam. Jadi mereka nak kena matahari juga harus